Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri cerdas yang dimuliakan Allah, semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan masuk di kunci yang ketiga, yaitu huruf bersambung. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari dua kunci, kunci pertama dan kunci kedua, yaitu belajar tentang huruf hijaiyah dan belajar tentang huruf hijaiyah berharokat fathah, kasrah, dan dhammah. Semoga para sahabat santri cerdas yang dimuliakan Allah sudah menonton video kami untuk dua kunci sebelumnya, yaitu kunci belajar huruf hijaiyah dan kunci belajar huruf hijaiyah berharokat fathah, kasrah, dan dhammah. Di video kali ini kita akan masuk di kunci yang ketiga, yaitu huruf bersambung. Dan sahabat santri cerdas, jika mampu menguasai kunci ketiga ini, insya Allah dalam waktu 2 bulan lamanya, kurang lebih 2 bulan, insya Allah para sahabat santri cerdas akan bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kuncinya yaitu sering mengulangi pelajaran dan istiqomah dalam belajar. Kita mulai untuk kunci yang ketiga. Di kunci yang ketiga ini, para sahabat sekalian harus memperhatikan perubahan huruf-huruf hijaiyah. Karena di sini kita akan belajar tentang huruf bersambung, maka huruf-huruf hijaiyah, ada huruf hijaiyah yang berubah bentuknya ketika bersambung dan ada yang tetap. Yang tetap seperti ini, A, ini tetap. Kemudian dal, ini tetap, entah dia berdiri sendiri atau bersambung, dia tetap bentuknya seperti ini. Kemudian huruf zal juga seperti itu, ro juga seperti itu, za juga seperti itu. Nah, dan yang lain ada perubahan. Kita lihat perubahannya seperti apa. Yang pertama huruf ba. Huruf ba ketika bersambung garisnya lebih pendek dibandingkan ketika berdiri sendiri. Ketika berdiri sendiri seperti ini ba, namun ketika dia bersambung maka lebih pendek daripada ketika dia berdiri sendiri. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu titiknya. Ba, titiknya di bawah dan garisnya lebih pendek, lengkungannya lebih pendek. Ta seperti itu dan sa seperti itu. Jadi 3 huruf ini perubahannya sama, cuma beda di titiknya. Kalau ba titiknya di bawah, ta titiknya di atas, kemudian sa titiknya di atas, ada 3. Seperti itu, diperhatikan baik-baik 3 perubahan huruf ini. Kemudian 3 huruf selanjutnya perubahannya juga sama. Ja, ha, dan kho. Untuk ja ketika dia berdiri sendiri seperti ini, ja, tapi ketika dia disambung di awal seperti ini, di tengah seperti ini. Jadi perubahannya seperti ini huruf ja. Diingat baik-baik perubahannya. Ja, titiknya di bawah, barisnya di atas. Ja, kalau ji nanti di bawah barisnya ya. Kalau ja barisnya di atas, titiknya ada di bawah. Lihat perubahannya baik-baik. Kemudian ha sama dengan ja, cuma bedanya ha tidak ada titiknya. Kho sama dengan ja, cuma titiknya ada di atas. Jadi 3 huruf ini perubahannya sama. Jadi diperhatikan baik-baik perubahannya. Kemudian huruf da, za, ro, za tidak ada perubahan, jadi tidak usah dibahas karena tidak ada yang berubah. Kemudian kita lanjut 4 huruf. Sin, shin, sod, dan do. 4 huruf ini perubahannya sama. Coba lihat. Sin, shin, sod, dan do. Ketika dia berdiri sendiri ada lengkungan di bawahnya. Kalau bahasa yang kita biasa pahami, ada perutnya di bawah. Ada perutnya. Bisa diperhatikan perutnya. Namun ketika dia disambung maka perutnya hilang. Bisa dilihat. Tinggal garis 3-nya yang ada. Untuk sin, sa. Perutnya hilang. Jadi ini sa, ketika di awal sin seperti ini di tengah, dan di akhir tetap ada perutnya. Kemudian shin juga seperti itu, cuma beda di titiknya.
Kalau shin ada 3 titiknya di atas. Kalau shod sama, ketika disambung perutnya hilang, cuma beda model. Modelnya seperti ini ya. Kalau sin dan shin ada 3 garisnya, kalau shod seperti ini. Do dan so sama ya, cuma beda di titik. Jadi ingat baik-baik keempat huruf ini karena perubahannya sama. Kemudian untuk to dan zo tidak terlalu berubah, cuma ada tambahan garis sedikit saja ketika dia bersambung. Jadi bentuknya tetap sama, cuma ada perubahan sedikit, garisnya ada bertambah sedikit, seperti itu. Ada bertambah sedikit di awalnya atau di akhirnya seperti ini, ada bertambah sedikit. Zo juga seperti itu. Jadi 2 huruf ini perubahannya sedikit dan sama. Kemudian ain, ini 2 huruf ain dan go, lihat baik-baik perubahannya sangat drastis berubah. Kalau ain ketika dia berdiri sendiri, itu ainnya seperti ini. Ini tapi ada perutnya, ada perutnya tambahan di samping, ya. Tapi model kepalanya seperti ini, perutnya seperti ini ya. Nah, ketika dia di tengah berubah bentuknya seperti ini. Di akhir berubah bentuknya seperti ini, tapi ada perutnya. Jadi di awal dia berubah, perutnya tidak ada. Di tengah dia berubah, di akhir juga dia berubah. Kepalanya yang berubah, perutnya tetap ada. Jadi seperti itu. Huruf go sama dengan huruf ain, cuma beda di titik saja. Jadi diperhatikan 2 huruf ini karena perubahannya sama. Kemudian 2 huruf selanjutnya fa dan ko, diperhatikan baik-baik. Itu perubahannya sama. Lihat fa ketika dia berdiri sendiri seperti ini ya, fa. Ketika dia disambung di awal, garisnya lebih pendek dari yang sebelumnya, dan modelnya kepalanya agak beda sedikit ya. Perhatikan baik-baik modelnya berubah. Modelnya berubah. Ini ketika di awal fa-nya seperti ini, di tengah seperti ini, dan ketika di akhir kembali seperti sebelumnya ya. Jadi di akhir tetap fa-nya seperti ini, tidak ada perubahan. Jadi yang berubah cuma awal dan tengah. Ko seperti itu, cuma beda titik saja. Jadi diperhatikan 2 huruf ini karena perubahannya sama. Kemudian kaf sendiri bisa dilihat perubahannya untuk kaf. Kaf ketika sendiri seperti ini, ketika disambung di awal seperti ini, di tengah seperti ini. Jadi berubah garisnya ya. Awalnya seperti ini, kemudian berubah menjadi seperti ini. Ini k. Perhatikan baik-baik perubahannya, diingat baik-baik ya. Jadi kaf ini sendiri perubahannya ya. Kemudian lam, perubahannya dilihat. Ketika dia sendiri seperti ini, putus garisnya. Ketika dia bersambung, nah dia garisnya seperti inilah, terus bersambung dengan huruf yang lainnya. Jadi ini la, kemudian garis yang setelahnya la lagi, kemudian garis yang terakhir lam juga ya. Jadi lihat perubahannya lam, dia kayak bersambung ya dengan huruf yang lainnya ya. Membentuk kayak huruf u. Ketika la ada 2 la berurutan ada 2, dia membentuk kayak huruf u ya, bukan u karena ada kelebihannya sedikit sini ya. Jadi dilihat baik-baik perubahan untuk huruf la, insya Allah lebih mudah insya Allah. Kemudian lanjut mim. Nah, mim lihat perubahannya ini berubah semua dari ketika di awal, di tengah, di akhir berubah semua ya. Lihat perubahannya, mim cuma bulat-bulat saja. Lihat di tengah juga bulat. Nah, ketika di akhir seperti ini ya, berubah modelnya ya. Lihat baik perubahannya mim. Kemudian nun. Nah, nun lebih kecil ya, lebih kecil garisnya ya. Ini nun aslinya ketika sendiri. Ketika disambung nunnya agak kecil ya. Lihat baik-baik. Ya. Kemudian waw tidak ada perubahan, tetap. Kemudian ha. Nah, H ini lihat baik-baik perubahannya, berubah drastis juga untuk huruf H-nya. Lihat baik-baik H-nya, ketika dia di sendiri seperti ini modelnya, ketika di tengah berubah kayak kupu-kupu ya, kayak kupu-kupu terbalik. Nah, kemudian ketika di akhir seperti ini seperti ini bentuknya H-nya. Ya.
Ini nanti lebih sering kita dapatkan hal seperti ini ketika mendapatkan lafaz Allah. Namanya Allah selalu diakhiri ha seperti ini ya. Kemudian a sama dengan a yang ini ya. Sama. Kemudian ya lihat baik-baik ya-nya berubah ya. Ya lebih pendek. Kemudian hilang kepalanya hilang, tinggal perutnya yang ada dan perutnya lebih pendek. Lihat baik-baik perubahannya ya. Kemudian H ada dua macam ya, supaya lebih mudah dipahami. Ditambah lagi hanya ya. Ini sama, ini H tadi sama. Kemudian ada H tambahan nanti ya. Namanya H bulat ya, H dhamir namanya ya. H dhamir. H tertutup ya, H bulat, H dhamir. Maaf, H dhamir. Kemudian tadi dua macam hanya, diperhatikan baik-baik perubahannya. Kemudian ta, lihat ta sama dengan ta ini ya. Cuma bedanya kalau yang ta dua ini namanya ta marbuto. Kalau ini ta maftuha, ta terbuka. Kalau dua ta yang terakhir ini ta marbuto, ta tertutup. Ya, sama-sama ta penyebutannya, cuma istilahnya beda. Ini ta terbuka dan ini ta tertutup. Seperti itu. Jadi ini penjelasan untuk huruf sambung, huruf hamzah atau alif dari hamzah sampai ya. Kemudian ada tambahan tadi untuk hadomir dan tamarbuto. Jadi dari hamzah sampai ya, kemudian ada tambahan hadomir dan tamarbuto. Untuk yang selanjutnya ini ada latihan awal supaya tidak kaget nanti untuk latihan selanjutnya. Ini ada latihan pemanasan. Jadi ini tambahannya adalah latihan pemanasan ketika huruf-huruf yang lain disambung. Ya, seperti ini wa la a, jadi sambungan dari wa, kemudian la. Lihat la berubah juga modelnya ya ketika disambung ya. La-nya tidak seperti ini tapi dia berbelok seperti ini. A-nya miring. A-nya di sini lurus, tapi ketika disambung dengan la jadi miring. Ini adalah a miring ya, miring. Perhatikan la-nya ini, la-nya juga seperti ini, miring seperti ini. Kemudian a-nya yang ini ya, seperti itu. Kemudian ta, la lagi seperti ini ya, la lihat baik-baik la-nya. Kemudian ada tambahan ini a, ini a-nya. Jadi unik ya untuk huruf la ini. Ada dua perubahannya, perubahan yang pertama ini, kemudian a-nya menyilang begini. Tapi ini la-nya ini, tapi a-nya tidak sampai menyilang ke sini, di sini saja ya. Dilihat perubahannya untuk la ya, perhatikan baik-baik. Wa la a, ini ta la a. Kemudian lanjut sa ro ro sa, lihat perubahannya sa ketika di awal sa seperti ini. Ro tetap ya, ro tetap. Sa lihat perubahannya, wa tetap. Ba lihat perubahannya, ba lebih pendek ketika di awal, ba. Kemudian za tetap, za tetap. Sa di awal seperti modelnya, da tetap. Ba lihat perubahannya, kemudian za tetap. Kemudian ba, sya lihat sya perubahannya seperti ini, hilang perutnya di sini. Kemudian a tetap ya, a tetap. Kemudian ba, a seperti itu. Seperti itu untuk penjelasan untuk kunci di huruf bersambung. Sekarang kita praktek bagaimana cara membaca huruf hijaiyah yang ditulis bersambung seperti ini. Bagaimana cara bacanya? Mari kita simak bersama-sama. Kita ta'awuz dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat baik-baik. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa,
sha sha sha, so so so, do do do, to to to, zo zo zo, a a, go go go, fa fa fa, ko ko ko, ka ka ka, la la la, ma ma ma, na na na, wa wa wa, ha ha ha, a a, ya ya ya, ha ha ha, ta ta ta, wa la a, ta la a, sa ro ro, sa wa wa, ba za za, sa da da, ba za za, ba sya a, ba a. Seperti itu cara praktek untuk huruf bersambung. Ya, ada yang perlu diingat, sahabat santri cerdas yang dimuliakan Allah. Ketika menyebutkan satu paket seperti ini, jangan disebutnya secara tersambung, jangan terpotong seperti ini. Ba, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena nanti bermasalah di latihan selanjutnya. Jadi disambung ba. Jangan ba. Ya, suaranya harus full tersambung. Ba. Ta. Seperti ini juga, lihat. Wa tidak boleh seperti ini ya. Wa la a, tidak boleh begitu. Tidak boleh wa-nya sendiri. Wa la a atau a-nya sendiri. Wa la a, tidak boleh seperti itu. Harus sempurna bersambung 3 huruf ini. Wa la a, ta la a, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai terpotong suaranya ya. Harus full suaranya. Ta la a, jangan ta la a. Kalau masih terputus berarti harus perbanyak latihan lagi. Jadi itu kunci untuk huruf bersambung. Mudah-mudahan dimengerti. Itu saja video kita kali ini. Jika bermanfaat, silahkan di like dan dibagikan ke saudaranya yang lain. Mudah-mudahan jadi amal jariah insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik untuk bisa memahami Al-Qur'annya supaya kita bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih, lancar dan sesuai dengan kaidah tajwid dan tentunya lancar ya. Itu saja penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan keliru itu dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan kekeliruan. Dan ingat sekali lagi, ketika kita sudah menguasai huruf bersambung ini, insya Allah dengan izin Allah 2 bulan kita akan bisa membaca Al-Quran dengan lancar. 2 bulan insya Allah. Ketika kita bisa menguasai kunci ketiga ini, yaitu huruf bersambung, maka ayo semangat kita belajar supaya bisa lancar membaca Al-Quran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.